Banyak orang tertarik tentang isu akhir zaman. Setiap tahunnya manusia selalu memprediksi atau mencari opini dari orang yang dianggap punya kemampuan untuk menerawang ke masa depan. Ada banyak peristiwa peperangan, bencana alam, pandemi virus, dan krisis ekonomi yang selalu dikaitkan dengan isu akhir zaman. Namun pada akhirnya, hal tersebut seperti tidak terjawab oleh peristiwa yang ada. Seperti apa kiamat itu yang sebenarnya? Peperangan besarkah? Bencana alam hebatkah? Atau krisis ekonomi yang berkepanjangankah? Bagaimana seharusnya orang percaya meresponi isu akhir zaman? Semua akan terjawab di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode yang lalu kita telah mengupas tuntas tentang angka 666. Pada episode kali ini kita akan bertanya lebih lanjut kepada narasumber kita mengenai keruntuhan sistem Babel seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Apa maksudnya sistem Babel? Dan ada hal yang menarik yang dituliskan di dalam buku ini mengenai Kain dan juga Ham. Yang kita tahu bersama, Kain adalah anak daripada Adam dan Hawa, sedangkan Ham adalah anak daripada Nuh. Pertanyaannya, apa hubungannya mereka dengan kiamat? Semua itu akan saya tanyakan kepada narasumber tetap kita. Mari kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen. Terima kasih Gideon. Silakan duduk Pastor. Ya, Tuhan berkati. Baik Pastor Stephen, terima kasih untuk kehadirannya. Ya. Pastor, saya mau tanya langsung aja nih Pastor. Episode yang lalu Pastor Stephen menjelaskan mengenai Kain dan juga Ham. Ya. Nah, ini sebenarnya apa hubungannya Pastor dengan kiamat? Apakah ini sangat terkait dengan keruntuhan Babel yang seperti dinubuatkan dalam kitab Wahyu, atau seperti apa Pastor? Ya, kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu tentang kehancuran sistem Babel, iya, maka mau tidak mau kita harus melihat ke belakang juga. Ya. Karena istilah sistem Babel itu sendiri sebetulnya berbicara tentang sistem kehidupan sehari-hari yang selama ini kita jalani, tapi dibangun di atas dasar ataupun berdasarkan, pakai tanda kutip, inspirasi, nilai-nilai, value yang menentang Tuhan. Oh, itu definisi dari sistem Babel itu Itulah sendiri? Definisi dari sistem Babel itu sendiri, secara simpelnya seperti itu. Nah, ini semua tidak terjadi begitu saja hanya dalam beberapa tahun terakhir. Ini semua sebetulnya sudah dimulai dari sejak zaman ketika manusia jatuh dalam dosa. Iya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab menceritakan Adam dan Hawa kemudian memiliki anak yang bernama Kain dan Habel. Iya. Tapi karena Kain pada waktu itu tidak bisa mengendalikan emosi negatif yang menguasai dirinya, akibat merasa ditolak, persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka kemudian dia membunuh Habel. Iya. Kain sendiri pada akhirnya diusir keluar dari hadirat Tuhan, dan kemudian mulai membangun keluarga dan peradabannya sendiri. Oh. Tapi keluarga dan peradaban yang Kain bangun sama sekali bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Iya. Sehingga sebagai akibatnya walaupun ada banyak pencapaian, kesuksesan yang keturunan Kain munculkan, Iya. pada saat yang sama kejahatan yang dilakukan keturunan Kain juga semakin bertambah dahsyat. Sehingga Tuhan terpaksa harus menghancurkan bumi dengan air bah. Iya. Lalu setelah air bah, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet memulai sebuah peradaban baru di atas muka bumi ini. Tapi karena masih adanya kecenderungan hati yang melakukan kejahatan dalam diri manusia yang di era baru ini, maka pada akhirnya terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Ham sebagai anak Nuh sempat meniduri ibunya sendiri, istri Nuh. Sehingga lahirlah Kanaan. Dan dari garis keturunan Ham memang sepertinya
kecenderungan manusia yang melakukan kejahatan ini terus bertambah-tambah. Walaupun pada saat yang bersamaan ada banyak pencapaian-pencapaian yang terus terjadi lewat garis keturunan Ham ini. Iya. Seperti dari garis keturunan Ham lahirlah Nimrod. Ini penguasa dunia pada masa itu, ya, istilahnya. Dan dari garis keturunan Ham ini ada banyak kemajuan-kemajuan secara struktural, secara infrastruktur, strata kehidupan dan berbagai aspek kehidupan seperti mulai terbangun, tertata. Tapi itu semua mengakibatkan manusia jadi semakin hidup dalam ketergantungan terhadap uang dan kekuatannya sendiri. Kalau kita loncat ke hari-hari yang terakhir ini, Alkitab menubuatkan tentang akan munculnya seorang penguasa yang disebut sebagai antikristus. Nah, ini sebetulnya kurang lebihnya gambaran yang tidak jauh berbeda dengan di zaman garis keturunan Ham lahirlah atau muncullah Nimrod. Yang ditulis di dalam Alkitab sebagai seseorang yang pemburu yang gagah perkasa. Tapi kalau kita membaca dalam terjemahan yang lain, sebetulnya terjemahannya bukan seperti itu. Kalau saya sempat lihat-lihat dalam salah satu buku terjemahan dari Korea, ada catatan dalam Alkitab bahasa Korea yang menuliskan Nimrod itu sebutannya adalah seseorang yang dengan gagah perkasa berdiri untuk menentang Tuhan. Jadi memang melawan Tuhan. Memang niatnya melawan Tuhan. Ya, dia membuat Menara Babel pun adalah karena dia ingin menentang Tuhan. Tujuannya yang pertama, kenapa dia membuat Menara Babel? Tujuannya yang pertama, supaya kita tidak terserak katanya. Sementara Tuhan memberi perintah supaya seluruh bumi dipenuhi. Lalu kemudian yang kedua, supaya kita mencari nama. Nah, ini kan menunjukkan keegoisan dan keakuan yang semakin meningkat dalam diri manusia. Lalu tujuannya ketika membangun Menara Babel itu supaya atapnya sampai ke langit. Ini menunjukkan kalau mereka itu tidak percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, menentang suara Tuhan yang menyatakan aku tidak akan pernah menghukum bumi dengan air bah lagi. Jadi mereka bikin itu Menara Babel sampai ke langit. Tujuannya supaya kita nggak percaya sama Tuhan. Jangan-jangan besok ada air bah lagi. Tapi biarin aja ada air bah. Toh kita membangun menara yang sampai ke langit, kita tinggal naik ke atas sehingga kita selamat dari air bah. Nah, jadi dari prinsip yang ditulis di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, di Kitab Kejadian, Nimrod membangun Menara Babel. Istilah Menara Babel itulah yang sebetulnya menjadi cikal bakal dari apa yang ditulis di dalam Alkitab sebagai sistem Babel. Pastor, ini kesannya kan sepertinya bagus gitu, baik Pastor. Maksudnya membangun menara tinggi ke langit, tapi ternyata di balik itu semua niatnya adalah menentang Tuhan. Nah, seperti di zaman akhir ini, segala sistem kehidupan yang ada ini sebetulnya didesain sedemikian rupa, diinspirasi oleh roh antikristus, diwujudkan lewat orang-orang yang memberi dirinya dicetak oleh antikristus tadi. Seperti Nimrod. Nimrod ini adalah garis keturunan Ham yang terang-terangan sudah melanggar kekudusan Tuhan. Sehingga ada spirit dari antikristus tadi yang mulai mempengaruhi dan mencetak generasi dan garis keturunan Ham yang selanjutnya. Mencapai kejayaan di masa Nimrod. Tapi Alkitab memberikan penegasan, semua niat dan rencana yang Nimrod miliki dikacau balaukan oleh Tuhan, sehingga terjadilah kekacauan. Orang tidak bisa saling memahami karena bahasanya dikacaukan oleh Tuhan. Nah, saya meyakini kalaupun selama ini sudah ada banyak gereja-gereja yang mengkhotbahkan khotbah akhir zaman, sekali waktu nanti akan ada penguasa tunggal, orang yang disebut antikristus yang akan menguasai. Sama seperti Nimrod, dia pernah berkuasa. Tapi kedaulatan Tuhan mengacaukan semua rencana dan niat Nimrod tersebut. Saya meyakini
pada saat mungkin kita menyebut, wah ini antikristus, sosok antikristusnya sudah bermanifestasi, menguasai dunia. Nggak akan lama. Iya. Saya yakin akan dihancurkan oleh Tuhan sebagaimana Tuhan menghancurkan niat dari Nimrod yang membangun Menara Babel. Sistem Babel pun sudah dinubuatkan di dalam Alkitab akan hancur dan pasti akan hancur. Bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab juga di kitab Kejadian pada masa Yusuf hidup, ya, Alkitab menceritakan bahwa seluruh kekayaan yang ada di Mesir itu sudah disedot habis karena bencana kelaparan yang melanda seluruh dunia pada waktu itu, dan orang semua membeli bahan makanan dari Yusuf, sehingga tidak ada lagi peredaran uang di situ. Dan istilah yang dipergunakan dalam Alkitab berbahasa Inggris bagus, money will fail. Uang akan mengalami kegagalan, uang akan mengalami kehancuran, tidak lagi ada faedahnya. Sekarang ini orang seperti, wah aku butuh uang, aku harus punya uang. Dan orang melakukan segala macam cara untuk memperkaya diri dalam bentuk punya banyak uang. Uang sama dengan kekayaan. Padahal kalau kita belajar di dalam Alkitab, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah menciptakan uang. Uang adalah hasil ciptaan manusia. Dan sekali waktu apa yang diciptakan manusia pasti akan mengalami kehancuran. Itu sebabnya saya bisa memberi penegasan buat saudara. Jangan biarkan hatimu terus tertuju kepada uang. Jangan biarkan ketergantungan terhadap uang menguasai hidup kita dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Kalau uang sedikit kita jadi khawatir, kalau uang banyak ikut khawatir juga, takut dirampok, takut mengalami krisis ekonomi dan sebagainya. Karena ini yang saya ketahui, buat setiap kita sebagai orang percaya yang terus membangun kehidupan kita selaras dengan firman, saudara akan mendapati justru di masa-masa seperti sekarang inilah Tuhan akan membawa engkau mengalami rentetan terobosan. Dan dengan engkau diangkat Tuhan, pengaruh hidupmu semakin diperluas. Tuhan akan pakai engkau untuk membawa banyak orang untuk mulai berjalan di jalan Tuhan. Saya mendorong saudara untuk betul-betul membaca dan menyelesaikan pembacaan buku Kiamat ini. Karena ini buku yang sangat berbeda dibandingkan berbagai macam khotbah, pengajaran tentang kiamat yang pernah kita dengar. Seringkali kalau kita dengar khotbah tentang kiamat, orang jadi takut, orang jadi khawatir. Di buku ini saya jelaskan bagaimana peranan kita sebagai orang percaya, peranan gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir, di sebuah masa yang disebut sebagai kiamat itu sendiri, untuk kita tahu bagaimana peran kerja kita dan partnership kita dengan Tuhan untuk memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia. Sehingga kalau saudara membaca buku ini, engkau tidak akan jadi takut. Engkau tidak akan jadi kemudian merasa pengennya Yesus datang sekarang. Percayalah, Yesus belum akan datang hari ini, apalagi besok. Enggak, belum akan datang. Kenapa saya berani mengatakan hal tersebut? Karena Alkitab memberikan penegasan, Kristus ini harus tetap ada di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Terlepas dari berbagai macam doktrin tentang akhir zaman, tentang kiamat yang pernah saudara dengar, satu hal yang saya tahu pasti, pemulihan segala sesuatu harus terjadi terlebih dahulu. Barulah kesudahannya akan datang. Itulah yang saya bisa tegaskan. Amin. Jadi pemirsa, segera dapatkan buku Kiamat apa itu dengan menghubungi nomor di bawah ini. Baik, Pastor Stephen, jadi keruntuhan sistem Babel itu benar-benar nanti kita akan melihat money will fail. Money will fail. It's only just a matter of time. Hanya masalah waktu, uang tidak lagi akan bisa berkuasa seperti sekarang ini. Uang dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Iya, karena kan Pastor sekarang kita udah mendengar nih Pastor, ada negara-negara di Eropa itu yang sudah pakai chip nih Pastor. Nah itu juga kan orang banyak mulai mikir nih Pastor, wah ini jangan-jangan tanda 666 nih. Gimana nanti kalau kita nggak menolak chip itu, kita nggak bisa berjual beli. Nah itu gimana Pastor? Apakah benar seperti itu? Sistem Babel yang ada memang akan terus didesain sedemikian rupa supaya ketika orang mau berjual beli itu harus mengikuti, pakai tanda kutip, persyaratan-persyaratan yang dilakukan atau ditetapkan oleh
pakai tanda kutip lagi, penguasa yang ada pada masa itu. Iya. Tapi justru disinilah seharusnya gereja Tuhan mengambil peranan pentingnya. Iya. Gereja harus mulai belajar untuk membangun sistem perekonomiannya sendiri. Yaitu sistem perekonomian kerajaan sorga. Sistem perekonomian kerajaan sorga. Wujudnya seperti apa, Pastor? Saya percaya dari antara sekian banyak pemirsa yang melihat rekaman saat ini, ada banyak dari antara saudara yang mungkin memiliki passion di dunia pertanian. Ya. Yang lain lagi mungkin punya passion di dunia bisnis. Katakanlah bisnis jual beli kebutuhan sehari-hari. Iya. Kenapa kita tidak mencoba untuk memergerkan Ya. antara mereka yang memang bergerak di bidang pertanian, mungkin juga peternakan, dengan mereka yang memang memiliki jaringan jual beli kebutuhan sehari-hari. Iya. Sehingga sebagai akibatnya kita akan bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa harus bergantung mempergunakan pakai tanda kutip currency atau mata uang yang dipaksakan oleh penguasa. Ya, kita boleh menyebut penguasa antikristus. Iya. Memang ini sepertinya masih jauh panggang dari api, masih berupa sebuah ide. Tapi sudah harus dipersiapkan. Tapi sudah harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Sehingga sebagai akibatnya ketika mungkin katakanlah orang tidak bisa lagi melakukan transaksi jual beli seperti yang normalnya. Karena tidak mau mempergunakan chip atau apalah istilahnya, global ID atau semacam itulah. Kita tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan normal. Sama seperti misalkan contoh, ada satu komunitas tertentu. Ya, kalau kita belajar tentang membangun infrastruktur perekonomian kerajaan sorga, maka suka tidak suka kita harus menyadari dibutuhkan adanya satu kelompok orang, sekelompok manusia. Ada satu komunitas tersendiri, di mana di situ kita akan bisa memenuhi semua kebutuhan kita sendiri, memproduksi apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri, dikonsumsi oleh kita sendiri. Ini saya akan coba tarik dalam skala yang mungkin agak lebih besar. Misalnya seperti ini. Selama sekian waktu lamanya, ada banyak orang berpikir bahwa Indonesia sama sekali tidak akan pernah bisa survive kalau mengalami embargo ekonomi. Sehingga sebagai akibatnya ada banyak orang-orang yang seperti sengaja membuat keputusan-keputusan sepertinya wah kita ini harus impor beras dari negara A. Kita harus impor bahkan garam dari luar negeri. Padahal kalau kita berkata impor garam, please deh. Laut kita itu seluas apa itu? Masa kita nggak bisa memproduksi garam sendiri? Dari sisi BBM, kenapa sampai saat ini kita sepertinya masih terus impor? Kita mengekspor bahan mentah, bahan minyak mentah, lalu kemudian kita impor minyak yang sudah jadi untuk dikonsumsi. Otomatis kita jual murah, belinya mahal. Kenapa? Belakangan kita baru ketahuan ternyata ada mafianya. Mafia migas yang dengan sengaja menahan proses pembuatan kilang minyak di Indonesia. Kalau kita mau sadari semua yang kita butuhkan untuk bisa survive, bahkan menjadi negara yang hebat, superpower, kita punya semua. Mulai dari garam sampai uranium, kita punya, sampai nikel kita punya di seluruh Indonesia, luas sekali. Tapi kenapa sepertinya kita tidak berani mandiri? Ya karena ada oknum-oknum tertentu yang berhasil dibeli, yang masih mencintai uang, yang berhasil dimanfaatkan untuk menjadi pakai tanda kutip pengkhianat bangsa. Saya boleh pakai istilah itu. Karena mereka-mereka inilah yang mempergunakan, memanfaatkan posisi-posisi penting yang mereka miliki untuk menggulirkan terjadinya kemajuan buat bangsa, tapi sengaja ditahan
Iya. Supaya tidak mengalami kemajuan dan harus terus bergantung kepada negara-negara lain. Iya, kepada penguasa tunggal itu bahkan Pastor ya. Nantinya pasti Iya. akan ke penguasa tunggal tersebut. Iya, iya. Ya. Nah, tapi sementara kita di Indonesia sebetulnya kalau mau seandainya negara-negara lain mengembargo Indonesia, wah, harusnya kita bersyukur sekali Iya. karena semua yang kita butuhkan kita punya. Iya. Dan sebagai akibatnya, sistem perekonomian di dalam Indonesia itu sendiri pasti akan mengalami lonjakan yang luar biasa. Iya. Karena dari sisi apapun kita ini sudah cukup memadai. Iya. Dari sisi konsumsi masyarakat, kurang apa 250 juta lebih. Iya, iya, iya. Otomatis peredaran uangnya akan luar biasa di sini. Iya. Permasalahan utamanya adalah kita seringkali berkata, kita di Indonesia itu masih terbelakang secara teknologi. Sehingga mau bikin ini teknologinya kita tidak menguasai. Mau bikin itu teknologinya kita nggak punya. Belum lagi ada orang-orang yang memanfaatkan isu agama untuk pada akhirnya justru membuat kita tidak bisa mengalami lompatan-lompatan besar, kemajuan-kemajuan yang signifikan di bumi Indonesia kita ini. Tapi seandainya kita mau bersatu padu, kita mau sehati, kita mau belajar berdiri dengan kaki kita sendiri, pasti bisa. Nah, gereja Tuhan, kenapa di Alkitab disebutkan pada hari-hari yang terakhir, bahkan kitab Wahyu menubuatkan akan ada manifestasi pelayanan tubuh Kristus. Ini adalah gambaran dari beragam gereja lokal dengan segala potensi dan keunggulan mereka yang mau menyatu dan dipersatukan dengan kuasa Roh Kudus. Mengalami pekerjaan firman yang sama, melihat tujuan yang sama, mengalami penyingkapan firman yang sama, memiliki kehidupan roh yang sama, sehingga betul-betul menjadi satu. Untuk apa? Ya untuk saling melengkapi sendiri, untuk saling menopang, sehingga bahkan lewat sinergi yang gereja Tuhan miliki. Ya, saya percaya gereja Tuhan akan masuk pada titik sinergi yang sangat strategis, sehingga kebutuhan apapun yang ada di dalam rumah Tuhan, di dalam kehidupan jemaat akan terpenuhi secara penuh. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena di dalam kitab Kisah Rasul juga dituliskan, ya, Kisah Rasul pasal 4 menuliskan semua kebutuhan jemaat di masa itu tidak ada yang tidak tercukupi. Semua terpenuhi. Jadi gereja itu bisa berdiri dengan mandiri, berdiri dengan kakinya sendiri, tidak butuh bantuan pakai tanda kutip orang lain, institusi lain. Kita bisa, karena semua yang kita butuhkan sebetulnya ada di tengah-tengah jemaat. Nah, ini yang saya percaya, gereja akan mempelopori, gereja akan memulai, dan dari situlah maka kita akan mendapati ada kelompok-kelompok masyarakat lain, suku-suku bangsa yang lain, bangsa dan negara-negara yang lain, yang tidak mau tunduk di bawah pemerintahan penguasa tunggal tadi, yang akan ikut bergabung bersama-sama dengan gereja. Jadi gereja yang mempelopori, Pastor. Pasti gereja yang akan mempelopori. Bagaimana kita membangun perekonomian secara mandiri di dalam rumah Tuhan untuk jemaat dulu. Itu menjadi prototipe, menjadi blueprintnya. Nah, nanti akan tinggal di-copy dan diperbesar dalam skala kota atau bahkan skala bangsa. Nah, Pastor, kan menariknya itu kan butuh kesatuan pemahaman, Pastor. Betul. Kesatuan iman, kesatuan keyakinan, maksudnya kita satu tujuan bersama. Betul. Nah, permasalahannya, Pastor, ini gimana mau mencapai hal tersebut? Apakah spirit antikristus juga sudah masuk sehingga kita tidak melihat kesatuan itu terjadi? Iya, itu permasalahan utamanya. Spirit antikristus itu sudah masuk ke dalam gereja Tuhan. Menguasai bukan hanya jemaat, banyak pemimpin juga. Kita lihat spirit antikristus atau spirit Babel sebutan awalnya, yang bermanifestasi pada zaman Nimrod. Yang pertama, Alkitab memberikan penegasan mereka tidak mau terserak, menentang apa yang menjadi agenda Tuhan.
Lalu mereka juga berniat mencari nama. Nah, itu kayaknya poin yang cukup sekarang lagi marak ya Pastor, mencari Iya, nama. Mencari nama. Iya. Jadi kita mendapati ada orang-orang yang memiliki agenda berbeda dibandingkan agenda Tuhan. Iya. Tuhan itu punya agenda tersendiri untuk gerejanya. Iya. Itu sebabnya gereja harus dibangun sesuai dengan pola ilahi. Iya. Supaya bisa dipakai untuk mewujudkan agenda-agenda Tuhan. Iya. Tapi kan saat ini kita mendapati ada banyak gereja-gereja lokal yang dibangun dengan pola yang diinginkan oleh masyarakat banyak, oleh orang banyak, Iya. atau mungkin oleh pemimpinnya sendiri. Iya. Ya, jadi tidak sesuai dengan polanya Tuhan. Iya. Pola Tuhan adalah berserak memenuhi bumi. Iya. Tapi ini Nimrod mencoba membangun pola sendiri. Ya, ini spirit Babel, ini Iya. spirit antikristus. Iya. Iya. Lalu kemudian mau mencari nama. Ini kan bicara tentang keegoisan, keakuan. Iya. Nah, kalau kita bicara keakuan, berapa banyak dari jemaat? Nggak usah ngomong jemaat lah, bahkan di antara para pemimpin yang terus hidup dengan keakuannya. Pengennya aku jadi yang paling terkenal. Iya. Pengennya aku punya gereja yang terbesar. Pengennya aku berhasil dalam pelayanan. Iya. Bukan lagi bertanya apa yang menjadi agenda Tuhan. Bukan lagi mengejar apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Tapi ambisi kita lah yang kita Iya. munculkan pada hari-hari ini. Itu semua menunjukkan betapa spirit antikristus, spirit Babel, Iya. itu sudah menerobos masuk dalam gereja-gereja. Iya. Bahkan di antara para pemimpin. Iya, iya. Sangat menyedihkan. Itu sebabnya suka tidak suka. Kita sebagai jemaat dan orang Iya. percaya, khususnya kita para pemimpin, ya, saya memberikan penegasan buat saudara para pemimpin, ayo pastikan kita belajar dari jemaat Filipi. Paulus secara spesifik memberi penegasan kepada jemaat Filipi. Ayo biarlah kita bersama mengambil pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada dalam diri Kristus Yesus. Nah, apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus? Dia mengosongkan dirinya. Iya. Dia bertentangan dengan spirit yang sedang bekerja di dalam dunia ini. Apa spirit yang sedang bekerja di dunia ini? Pengen sukses, pengen berhasil, Iya. pengen yang terutama. Yesus atau Kristus justru yang berkebalikan. Iya. Mengosongkan diri, menganggap yang lain lebih utama. Iya. Hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Sangat bertentangan. Kalau selama ini kita banyak membahas roh antikristus, Iya. seharusnya gereja banyak membahas tentang roh Kristus. Yang bertentangan dengan roh antikristus Yang itu bertentangan sendiri. dengan roh antikristus Iya. itu sendiri. Dan terus membawa setiap jemaat untuk dibangun di atas dasar Kristus. Karena gereja memang harus dibangun dengan fondasi Kristus. Iya. Kalau tidak Kristus yang menjadi fondasinya, otomatis roh antikristus akan terus bermanifestasi di dalam Iya. gereja. Nah, selama kita sebagai pemimpin tidak mau belajar mengosongkan diri, selama kita sebagai pemimpin justru di-drive dengan ambisi untuk sukses pada hari-hari ini, saya mau memberikan penegasan. Engkau tanpa sadar sedang memberi dirimu untuk ada dalam kontrol, kendali dan kuasa dari roh antikristus itu sendiri. Ya, ingat baik-baik kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, secara spesifik Yohanes memberikan penegasan nabi-nabi palsu, roh antikristus itu bukan cuman sekedar khotbahnya nyeleweng dan tidak dari Alkitab, bukan, tapi spiritnya. Iya. Spirit yang membuat kita tidak mau mengosongkan diri, spirit yang membuat kita tidak mau menganggap yang lain lebih utama, itu adalah spirit antikristus. Iya. Dan kita harus lawan itu. Caranya bagaimana? Kita bangun dulu hidup kita untuk mulai selaras dengan firman, mewarisi roh Kristus itu dalam diri kita. Kita rela mengosongkan diri. Kita rela menganggap yang lain lebih utama. Kita terus mengalirkan kasih yang tanpa syarat. Karena itu adalah yang memotivasi Yesus mau mengosongkan dirinya. Yaitu kasih ilahi yang menggerakkannya. Oh, hari ini saya berdoa. Biarlah seberapa banyak kita yang melihat tayangan pada saat ini. Amen. Tuhan bekerja dengan kuat dalam hidupmu. Ada
kasih ilahi yang dilimpahkan, ada kasih ilahi yang menggerakkan engkau, sehingga ketika engkau melayani, pelayananmu digerakkan oleh kasih ilahi, bukan ambisi manusia, bukan keinginan untuk kebutuhan pribadinya terpenuhi, bukan ambisi untuk jadi terkenal, no, tapi kasih ilahi. Saya berdoa biarlah kasih ilahi terus dicurahkan, terus dilimpahkan, membawa engkau dipenuhi dengan kasih ilahi tersebut, menarik engkau semakin melekat dengan Tuhan sendiri, dan lewat Roh Kristus yang terus bekerja dengan kuat dalam hidupmu, karena engkau belajar menyerahkan dirimu, engkau belajar mengosongkan dirimu, engkau taruh masa depanmu di hadapan mezbah Tuhan untuk dipakai Tuhan menggenapi, menyelesaikan rencana dan rancangannya di atas muka bumi ini. Saya percaya lewat keberadaanmu sebagai para pemimpin yang mewarisi Roh Kristus, maka Roh Kristus itu akan bisa mulai diduplikasi ke dalam hidup jemaat. Tidak ada lagi jemaat yang hidup dalam ambisi, tidak ada lagi jemaat yang hidup mengejar kepentingannya sendiri. Semua jemaat mulai belajar mengosongkan dirinya, menyadari dia sudah mati, kita sudah mati dari diri kita sendiri, supaya Kristus hidup dalam diri kita dan bermanifestasi lewat keberadaan kita sehari-hari. Hari ini saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus, tidak peduli ada banyak orang yang mengkhotbahkan tentang manifestasi dan bekerjanya roh antikristus, bahkan memberikan banyak warning tentang akan munculnya seorang antikristus. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh sedang mencari, Roh sedang menangkap, Roh sedang memenuhi kehidupan banyak jemaat dan orang-orang percaya, bahkan para pemimpin dengan Roh Kristus. Dan ketika engkau terus dipenuhi dengan Roh Kristus, engkau akan dimunculkan, engkau akan mulai dimunculkan oleh Tuhan menjadi orang yang berpengaruh, yang terpandang dan disegani. Engkau akan menjadi orang-orang yang memanifestasikan Kristus. Engkau akan menjadi oposisi dari si antikristus itu, dan engkau akan berkemenangan sebagaimana Tuhan dalam kedaulatannya menghancurkan niat jahat dari Nimrod pada perjanjian lama. Di perjanjian baru, Tuhan yang sama akan terus bekerja dan tetap akan menghancurkan segala pekerjaan dari roh antikristus atau Nimrod di perjanjian baru ini. Terjadilah gereja Tuhan, engkau bangkit dalam otoritas. Gereja Tuhan, engkau bangkit dalam kuasa. Lewat keberadaanmu, pemulihan segala sesuatu akan terjadi di atas muka bumi ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, syakarala pakarama. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pastor, masih banyak pertanyaan nih Pastor. Dan episode ini menarik dan kita akan lanjut lagi Pastor. Saya simpan dulu pertanyaannya untuk episode yang akan datang. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati Pastor. Tuhan memberkati, and I love you. Mwah. Saya yakin dan percaya apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua membuat kita jadi lebih berhati-hati dan tentunya tidak lagi terjebak untuk berada di dalam sistem Babel yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab akan mengalami kehancuran. Jadi untuk itu, persiapkan diri kita agar kita tidak terjebak di dalam sistem Babel tersebut dengan cara saudara bisa membacanya di dalam buku Kiamat Apa Itu. Sebab Pastor Stephen menjelaskan di dalam buku ini berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kebenaran itu yang akan memerdekakan kita semua. Oleh karena itu, segera hubungi nomor di bawah ini, karena bagi 10 penelpon pertama Anda akan beroleh full episode kali ini, dan juga Anda akan beroleh kumpulan doa, deklarasi, dan nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang saya yakin akan membuat hati Anda lebih tertuju kepada Tuhan dan realita hadiratnya. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers.